Nyi Sombro itu adalah empu pembuat keris pusaka zaman dulu, ya, pusaka yang keris bentuknya seperti pisau, tapi dengan cara dipijat. Jadi kerisnya dipijat. Rahayu, salam budaya kagem sedoyo para kadang. Saya mengenalkan diri. Saya Damri sebagai pemangku Purakerta Buana Diri di Desa Bajulan, Kecamatan Locare, Kabupaten Nganjuk. Ini saya berada di tempat petilasan Eyang Empu Sombro. Di sini dikenal dengan nama Mbah Sonah. Itu nama baru kalau Mbah Sonah, tapi sebenarnya namanya adalah Nyi Sombro. Dan Nyi Sombro pun itu panggilan. Rahayu, salam budaya kagem sedoyo para kadang. Saya mengenalkan diri. Saya Damri sebagai pemangku Purakerta Buana Diri di Desa Bajulan, Kecamatan Locare, Kabupaten Nganjuk. Ini saya berada di tempat petilasan sama teman-teman YouTuber semua di tempat petilasan Eyang Empu Sombro. Di sini dikenal dengan nama Mbah Sonah. Itu nama baru kalau Mbah Sonah, tapi sebenarnya namanya adalah Nyi Sombro. Dan Nyi Sombro pun itu panggilan. Dalam tanda kutip, nama aslinya saya tidak begitu kenal, ya. Tapi keberadaan beliau di sini, beliau adalah salah satu empu perempuan asal usul dari Pejajaran, dari tanah Pasundan. Tapi pada saat zaman Majapahit, beliau nikah dengan Punggawa Majapahit. Kalau sekarang ya setaraf dengan menteri yang dengan sebutan Ki Rajek Wesi. Jadi Ki Rajek Wesi sebenarnya adalah suami dari Empu Sombro. Makanya Empu Sombro di sini dikenal beliau hanya satu orang perempuan, karena suaminya ada di Gunung Punjul di daerah Ngetos. Di sana ada petilasan juga Empu Rajek Wesi dengan sebutan Empu Punjul. Nah, di sini Nyi Sombro itu adalah empu pembuat keris pusaka zaman dulu, ya, pusaka yang luar biasa yang disebut betok atau sombro atau disebut keris perempuan, karena yang membuat juga empunya seorang perempuan. Keris sombro itu semacam keris bentuknya seperti pisau, tapi dengan cara dipijat. Jadi kerisnya dipijat, bahannya pijatan, jadi ada tapak jarinya ada, jadi bekas jari itu ada. Nah, disinilah tempat payugan beliau. Jadi ciri khas kerisnya pasti ada tapak jalmo, kalau bahasa orang-orang pusaka ada tapak jalmo. Tapak jalmo itu bekas jempol, ada sidik jarinya semua, dan terkenal keris yang hebat. Jadi istilahnya senjata pamungkas, mempan ya mati, tidak mempan ya mati, istilahnya seperti itu, pamungkas. Nah, ciri khasnya nanti ujungnya pasti putih, itu yang asli ujung kerisnya. Nah, ini yang saya ketahui dasarnya, makanya setiap pewaris dari beliaunya pasti punya jenis keris Sombro. Nah, disinilah tempat payugan. Payugan itu tempat meditasi, tempat samadhi. Jadi makanya ini dibentuk makam, ini hanya untuk mengamankan. Dibentuk makam ini untuk mengamankan. Makanya banyak orang-orang yang kesini dikasih hadiah pusaka. Orang-orang yang istilahnya minta berkah di sini. Di sini masih ada tradisi-tradisi minta berkah, seperti orang mau hajatan, mau ada hajat apa aja, sekitar sini pasti minta berkah ke sini. Istilahnya pamit kepada eyangnya.
Di sinilah tempat payogan. Makanya ada desa di bawah ini, desanya Depok, Pak. Depok itu kan pedepokan, semacam peguruan, semacam pesanggerahan. Jadi beliau seorang maha guru, seorang bijak, ahli dalam bidang pembuatan senjata. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Bro itu konon tidak dalam kondisi di tempat, tapi di atas awan. Itu gimana ceritanya Pak Mangku? Mungkin cerita ini menurut Pak Mangku gimana? Ya, yang namanya cerita kan berbagai versi, berbagai versi. Nah, yang cerita yang saya tangkap di sini, yang empu yang di sini ini tugasnya istilahnya marangi, nyepuh. Nyepuh, tapi yang membuat sebenarnya adalah suaminya, yaitu Ki Rajek Wesi yang ada di Gunung Punjul, yaitu yang bergelar Empu Punjul. Punjul artinya pinunjul, jadi ketua para empu. Nah, menurut cerita memang semua keris yang dibuat di Punjul itu diterbangkan kemudian ditangkap oleh sang Empu Sombro di sini. Setiap dari pembuatan dari suaminya diterbangkan dari wilayah barat lah. Kalau dari sini tepat di barat, nanti ngelumpati bukit ini. Ini ada bukit, nanti diterbangkan dari sana. Setelah nyampe di sinilah ditangkap, baru disepuh. Dan semua pijitan, tidak ada yang keris yang ditempa, jadi dipijit semua. Apakah itu keris Sombro, apakah itu keris Elok ataupun yang lain-lainnya. Jadi untuk jenis keris sendiri ada berapa macam dari Empu Sombro? Oh, macam-macam, macam-macam. Cuma ciri khas Empu Sombro ya ini tadi sombronya, keris Sombro itu. Dipijat itu. Ya, ada pijat, kerisnya tipis, ya, kerisnya tipis, pendek ya sejengkal lah umumnya. Sejengkal, tipis, pendek, dan umumnya ada tapak jarinya. Istilah sidik jarinya ada nanti bekas-bekasnya. Di Pura juga punya, Pura punya, saya di rumah juga ada. Jadi, untuk yang di Pura itu Pak Mangku, mungkin gimana ceritanya bisa sampai di Pura itu? Di Pura itu berbagai versi juga. Versi pertama itu untuk sampel sejarah leluhur. Versi kedua sampel sejarah wilayah. Nah, sejarah leluhur itu diberikan oleh pewaris leluhur dari leluhur saya, termasuk dari kakek dan selevel kakek yang disebut pusaka Medang Kawitan. Medang Kawitan itu sampel dari leluhur yang menjadi cikal bakal Pura, yang membuat Pura. Itu ada. Nah, sampel alam dari alam itu diberikan oleh Eyang Semar yang satu. Yang lainnya dari para resi yang ada di Gunung Wilis, di pertapaan-pertapaan dengan dulu yang ada di pertapaan ini sempat diambil orang jauh, orang Jawa Tengah di Kebumen sana. Tapi berkat petunjuk beliau dari sang resi inilah beliau dituntun ke sini, harus menyerahkan keris pusaka yang dulu diambil di Gunung Wilis. Ini sampel alam. Jadi dari Kebumen dikembalikan ke Nganjuk sini, ya, dan ditaruh di Pura itu. Ya, itu yang sampel alam. Itu murni memang diambil dulu oleh bapaknya, dulu ngambil tahun 1967 kalau tidak salah. Dengan cara supranatural itu. Ya, dengan cara bertapa juga. Ada 17 hari bertapa di Gunung Wilis untuk ngambil semua pusaka. Nah, ternyata itu memang tugas untuk mengamankan kalau tidak begitu rusak. Nah, akhirnya anaknya dituntun oleh sang resi pada saat sakit keras. Begitu di rumah sakit didatangi oleh Eyang Resi II, harus sowan ke Pura ini. Padahal tidak ada orang kenal.
Beliau juga belum kenal dengan masyarakat sini, belum kenal dengan pura. Tapi karena dapat petunjuk harus mencari pura, ditunjukkan ciri-ciri pura itu. Setelah nyampe di pura, ciri-ciri itu cocok dan beliau juga ketemu semua leluhurnya. Akhirnya selang berapa hari ke pura lagi untuk pengen mekemit. Nah setelah mekemit inilah didatangi leluhur yang dari Gunung Wilis. Diminta pusaka yang dulu diambil oleh ayahnya kembalikan ke pura. Nah, akhirnya ya mau tidak mau istilahnya dengan orangnya, dalam arti tidak karena informasi dari saya gitu loh. Padahal saya sudah dapat informasi dari leluhur juga. Pada saat itu saya diminta ketemu oleh orang sesepuh sini yang ada di Magersari tadi, bahwa mau tidak mau saya harus mengumpulkan sampel alam pusaka-pusaka yang ada di Gunung Wilis, karena kalau tidak segera dikumpulkan akhir tahun 2023 akan terjadi malapetaka besar di seluruh tanah Jawa. Nah, pusaka ini harus ngumpul sebelum tahun 2023. Kalau tidak segera ngumpul terjadi bencana besar-besaran, termasuk gunung meletus, termasuk tanah pecah. Nah, jadi istilahnya pulau bisa terbelah atau terpotong. Nah, dari situlah saya diminta sowan ke pertapaan. Begitu nyampe ke pertapaan saya ketemu Eyang Resi. Eyang Resi datang, pusaka sudah tidak ada ngir, dalam bahasa Jawa. Pusaka sudah diambil orang, tapi jangan khawatir, kamu tidak usah kemana-mana, tunggu di pura. Nanti yang ngambil saya jemput. Berarti sebelum kedatangan Kris Empu Sombro itu dikembalikan, memang Pak Mangku sudah mendapat petunjuk dari Eyang sendiri. Eyang Resi yang di Gunung Wilis, Resi Anom, Resi Markandia. Karena di Gunung Wilis juga banyak resi, tidak hanya satu. Karena era dulu, masa dulu kan era kan juga panjang. Ada era Majapahit, ada era Kediri, ada era Kauripan dan sebelumnya. Dan itu masih berkelanjutan. Nah, ya itulah petunjuk, saya menerima petunjuk. Tidak selang lama ternyata yang janji dari beliau Sang Resi membawakan pusaka beserta orang yang dulu mengambil, dibawa ke pura. Ternyata benar, orangnya datang sendiri. Orangnya datang karena atas petunjuk, diajak oleh Yang Resi. Tapi beliau juga sangat senang dengan bisa menemukan pura, dengan bisa mengembalikan pusaka yang dari Gunung Wilis ke Gunung Wilis, artinya di pura. Ini sangat luar biasa senangnya. Luar biasa, beliau sangat bahagia di akhir hidupnya. Setelah menyerahkan pusaka semua, beliau meninggal. Dari yang mengambil tadi? Ya. Jadi pada saat akhir, karena sudah, ini kan suatu yang luar biasa. Kalau tidak cepat, mungkin apa, telat 1 minggu aja kan udah enggak. Ibaratnya enaknya kita ngomong setelah bisa nyaur utang, beliau meninggal. Begitu meninggal sudah tidak ada beban. Sudah tidak beban. Nah, akhirnya sampai sekarang anak-anaknya, anak-anaknya, keluarganya selalu ke pura. Sering nanggil ke sini, Pak. Apakah orang Hindu juga? Dulu itu campur. Satu keluarga ini ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha. Dari Kebumen. Satu keluarga besar. Nah sekarang yang sering ke sini sudah Sudiwadani. Jadi menjadi bibit di wilayah sana. Dan bercita-cita juga untuk mendirikan pura. Ini kan cita-cita luhur, tapi benar-benar memang berasal dari leluhur, atas bimbingan leluhur. Tinggal bagaimana mengimplementasikan actionnya biar tepat situasi, kondisi, ruang dan waktunya. Yang sulit kan menempatkan ini. Momen yang pas. Karena kondisi hari ini kan memang seperti belum pas, Pak Mangku. Walaupun sudah persiapan, sudah ada persiapan, tapi untuk
apa itu untuk menumbuhkan itu kan seperti belum Nah, ada termasuk waktunya. pura yang saya kelola ini kan juga atas dukungan dari Eyang Sombro ini. Gimana ceritanya itu Pak Mangku? Ceritanya panjang lebar. Ya, panjang lebar dalam arti begini, pada saat tahun 90, ya, 1990, Eyang Sombro ini pamit untuk mencari jago. Artinya mencari utusan ke tanah suci, tanah putih. Tanah putih apa? Bali. Di Bali. Nah, akhirnya dengan adanya beliau mencari jago di tanah Bali, bermuncullah orang-orang Bali Hadir di sini. hadir di desa ini, termasuk kerja di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya kenal dengan masyarakat Parisada Hindu Desa Bajulan Kabupaten Nganjuk ini. Nah, dari situ kan berkembang sedikit-sedikit. Ya, awalnya juga orang biasa, dalam arti orang Bali dibawa ke sini, akhirnya bisa membuat informasi. Masyarakat sini dikenal banyak. Zaman dulu, zaman tahun 90-an kan informasi sulit, nggak seperti sekarang, banyak media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya berkembang, ada pejabat-pejabat dari Bali yang datang, termasuk Pak Kapolresnya, Pak Nyoman Bratajaya dulu. Terus ada Pak Agung. Nah, dari situlah ada pembangunan. Yang awalnya sanggar gedek Pak Mangku. Oke, yang awalnya rumah biasa, untuk sanggar namanya. Hanya tempat untuk pertemuan, untuk sembahyang bersama. Sekarang jadi pura. Dan berjalan seperti saya ceritakan tadi, waktu upacara aja yang nyampu ini ngirim pasukan yang berbentuk kucing. Nah, ini dari sini. Jadi Apalagi sekarang tahun kemarin ini saya kesini juga sowan ke beliau karena pura sudah jadi. Saya minta kepada beliau untuk ada fasilitas penunjang dari Pandapura. Apa fasilitas penunjang? Ada tempat parkir, tempat menginap. Nah, selang tidak lama saya ditawari tanah di bawah ini. Dan ketepatan tanah itu dulu milik Eyang Empu. Dulu tanah pekarangan beliau gitu ya. Oke, sawah Sawah. dan dekat dengan hutan. Ini sudah proses mau saya bangun untuk tempat parkir, tempat menginap, supaya teman-teman, saudara-saudara dari wilayah lain yang pengen tanggil ke pura bisa aman, nyaman untuk melaksanakan sembahyang atau puja bakti di sana. Oke Pak Mangku, untuk pembelian tanah itu kan jelas butuh dana ya, apalagi dengan tanah di sini cukup mahal. Itu gimana Pak Mangku prosesnya? Kok cuman minta aja kok terus? Itu gimana itu? Saya tak coba nanti minta. Nah, itulah prosesnya yang luar biasa. Jadi yang paling penting itu berani topo. Topo niku nata apa-apa. Apa-apa ditoto dengan penuh pengendalian diri, artinya teratur gitu loh. Jadi memang benar, dulu pada saat saya minta pun saya tidak punya dana, pura tidak ada kas. Ya, saya hanya punya kas itu berbentuk sapi 3. Itu pun berasal dari kambing yang diberikan oleh Kahitel, kerohanian Hindu Telkom. Jadi dikasih kambing 2, yang satu mati, yang satu berkembang. Akhirnya saya rawat ke umat, berkembang, itu sudah banyak yang saya jual, termasuk kambing-kambingnya. Akhirnya jadi 3. Jadi 3 ini saya kumpulkan utuh mendapat uang 40 juta. Jadi hanya punya kas 40 juta dari awal, dari kambing jadi sapi itu. Terus itu Harganya 300 juta ditambah operasionalnya untuk macam-macam. Itu saya habis 14 juta. Jadi akhirnya dana ini terkumpul untuk beli itu
314 juta. Itu pun tempo 2 minggu. Padahal dengan kas 40 juta. Itu gimana itu ceritanya itu? Nah, Padahal kalau ngajukan proposal aja butuh waktu setahun loh itu Pak Mangku. proposal nggak bisa. Iya. Karena begini, pada saat itu saat darurat COVID-19. Kemarin itu. Ya, Bang. ini tahun 2021 kemarin saya beli. Nah, cuma dengan keyakinan bahwa ini adalah anugerah atas bimbingan yang empu, saya minta bimbingan bagaimana supaya bisa terrealisasi. Iya. Nah, caranya saya mengumpulkan umat dikumpulkan. Ini ada begini, bagaimana, siap enggak? Nah, kalau siap, saya minta, saya ingin dipinjemi dana. Siapa yang punya uang lebih, tolong dipinjamkan. Masalah nanti kembalinya saya tidak tahu tahun kapan. Nah, anehnya yang minjamkan ini malah tanda tangan dengan sukarela meminjamkan uang. Terkumpul 314 juta. Tempo 2 minggu. Karena saya ditekan oleh penjual, 1 bulan harus clear. Padahal saya minta 2 bulan. Ya karena namanya orang yang berhitung uang kan tidak semudah. Tapi ternyata dilancarkan oleh beliau dengan cara meminjam ke umat yang uangnya lancar. Artinya punya sapi, dia jual sapi, punya kambing, jual kambing. Sampai segitunya Pak Mangku. Nah, akhirnya terus kita juga buat edaran bahwa Pura membeli tanah untuk tempat lahan parkir, tolong siapa yang bisa bantu, kan gitu. Jadi terus mengalir. Ya sampai ini tadi orang yang membawakan pusaka dari Kebumen ini nyumbangnya luar biasa itu, kalau tidak salah 130 juta atau berapa uangnya. Sambil sakit itu masih mikirkan ikut berpunia. Ya, sekali ngirim 10 juta, 5 juta tiap minggu, kadang tiap hari. Luar biasa. Nah, akhirnya Bisa. itu bisa terselesaikan atas kumpulan dana dari semua donatur, termasuk dari pasca longsor itu, dari BUMN, Paguyuban BUMN Jawa Timur juga ikut membantu. Terima kasih Paguyuban BUMN, biar nanti yang tahu kontennya. Jadi dari pasca bencana saya bisa membuat rehab Pura selesai atas dasar dibantu oleh Dirjen dan BUMN Paguyuban, sampai bisa bayar utang karena kurang 40 juta Mas. Jadi dari 314 itu kurang 40 juta. Dari situlah saya minta keajaiban leluhur untuk memberikan jalan rezeki untuk bisa bayar utang. Ternyata Puranya dibikin longsor. Dan dari longsor itulah anugerah muncul gitu Pak Mangku. Oke. Itu karena pasca COVID jadi sulit kita gali dana. Pada saat darurat untuk cari selamat, untuk cari hidup, tidak mungkin untuk mengutamakan bangunan. Pak Mangku, matur nembah nuwun ini karena waktu dan kondisi, karena kita berada di lokasi atas gunung, pucuk gunung ini ya loh. Dier. Dan ini memang benar-benar Iya. di Puncak. payokan Eyang Kusumbro Pak Mangku. Oke, nembah nuwun Pak Mangku. Sakit ditutup. Om Swastiastu. Moga Pak Mangku ditutup. Matur nuwun, kurang lebihnya atas apa yang saya ucapkan karena keterbatasan saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu jago dumadi. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, rahayu.